Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara kita ya, apakah itu kodam, apakah itu makhluk halus, apakah itu sihir, telus santet dan sebagainya. Dia ini mengalami masalah ya, sering melihat ya berseliweran ya. Teman-teman Jumat lagi ya, kalau Anda mengalami seperti itu sebenarnya mudah untuk mendeteksi ya, walaupun kita tidak perlu melihat secara langsung ya, wujudnya gitu ya, kita bisa merasakan kalau yang namanya kodam ya, itu tidak seliweran seperti itu ya, tidak seliweran. Artinya kalau nampak ya nampak, Anda tidak mungkin ketakutan gitu. Kenapa? Anda sudah merasa dekat, walaupun tidak pernah ketemu, Anda ketemu sekali dan terus berkali-kali, itu akan ada kedamaian, tenang ya, tidak takut sama sekali. Ini tak contohkan ya, kasus yang saya alami. Saya dari kecil ya diikuti oleh kodam ya, dan ternyata kodam itu adalah kodam yang menempati sebuah pusaka yang ya memang pusakanya ada gitu. Tapi saya tidak tahu, sejak kecil itu saya tidak tahu, dia tidak takut gitu. Dengan keberadaan makhluk halus itu tidak takut saya. Itu kodam dan makhluk halus itu sama. Makhluk halus sihir sama saja ya. Yang membedakan adalah fungsinya. Yang membedakan adalah statusnya. Apakah itu kodam milik Anda atau kodam sihir milik orang lain. Nah, teman-teman cuma lagi paham ya. Yang namanya kodam, ketika Anda melihat penampakan berseliweran di belakang Anda, di depan Anda ya, atau apapun itu, yang kalau itu adalah kodam dari diri Anda tidak takut ya. Kuncinya itu, kodam ini asalnya macam-macam ya, bisa dari leluhur, kodam leluhur, bisa dari keilmuan, Anda pernah mengamalkan keilmuan, kodam ilmu, bisa dari pusaka, Anda miliki pusaka, namanya kodam pusaka. Bisa juga dari apalagi itu pemaharan, Anda sering pergi ke dukun, ke kiai orang pintar, diisi. Nah, atau juga ketempelan. Sepanjang itu namanya kodam ya, itu enggak Anda ini enggak bingung, tetap tenang, hidup Anda tetap stabil. Nah, rumusnya ada di situ ya. Kalau itu adalah kodam, Anda enggak akan bingung, Anda tidak akan stres, Anda tidak akan depresi, meskipun nampak dengan wujud yang menyeramkan. Nah, clear toh kalau itu kodam. Selanjutnya, kalau itu makhluk halus, itu hantu ya. Artinya apa? Sama-sama jin ya. Lah hantu makhluk halus ini jin ya, yang bebas gitu, tidak terikat dengan diri kita. Maka yang terjadi apa? Akan muncul ketakutan. Karena biasanya kalau jin, makhluk halus ya, makhluk halus atau hantu itu datang kepada diri Anda ini tujuannya kan untuk menakut-nakuti. Beda dengan kodam, tujuannya ikut dengan Anda karena memang sahabat Anda ya. Walaupun sama ya, basicnya sama, makhluk halus basicnya sama, hantu atau jin basicnya sama. Yang membedakan adalah fungsinya. Terus kalau dia tanya lagi, apakah ini termasuk sihir? Nah, sihir itu adalah kodam ya. Sihir, ingat ya, sihir itu bisa kodam, bisa makhluk halus yang sudah ditundukkan oleh dukun sihir. Ada orang menyuruh dukun sihir tersebut untuk kirim sihir kepada tubuh Anda. Tujuannya apa? Untuk menyakiti Anda. Disakitilah pikirannya, disakitilah perasaannya, disakitilah kesehatannya, disakitilah hartanya. Jadi kalau semua sudah habis ya, itu biasanya sihir itu akan pergi. Tapi jarang. Sihir itu akan pergi ketika Anda ini sudah meninggal dunia. Taruhannya seperti itu. Tetapi ketika Anda bisa sembuh dari sihir,
maka yang meninggal dunia adalah dukun sihir sama pelaku sihir. Makanya orang terkena sihir, ya, dia harus sembuh atau tidak meninggal dunia. Kalau dia tidak sembuh, ya. Semoga ini ya saudara Tong-Tong ini ya, bisa memahami apa yang saya sampaikan. Artinya Anda ini bisa menyimpulkan siapa yang berada di belakang Anda. Apakah makhluk halus? Ya. Apakah kodam? Nah, kalau Anda muncul keresahan ya bisa juga makhluk halus. Artinya Anda tidak nyaman gitu, tidak nyaman dengan keberadaannya. Nah, ini saya cerita. Saya beberapa kali ya didatangi oleh kodam. Ya, ada kodam keilmuan ya, pernah saya didatangi. Kodam keilmuan. Jadi ketika saya mengamalkan sebuah laku ilmu ya sampai 4 tahun itu datang kodamnya. Ada juga yang 7 hari datang, ada juga yang 3 hari datang. Tapi di situ tidak ada muncul ketakutan. Walaupun dimensi kita beda, walaupun wajahnya dia menyeramkan, tapi sudah tidak muncul ketakutan. Lah kalau seperti itu namanya kodam. Artinya apa? Kita bisa pergunakan itu. Tapi kalau kita ini tiba-tiba wirid ya, tiba-tiba wirid, dzikir, ya, tiba-tiba muncul penampakan yang itu membuat Anda ketakutan. Lah itu makhluk halus. Artinya mereka memilih, ya sama saja sebenarnya, kodam dan makhluk halus itu sama. Cuma bedanya adalah di fungsi. Kodam itu sudah Anda tundukkan, sehingga dia itu bisa berfungsi sesuai dengan apa yang mau Anda kehendaki. Beda dengan makhluk halus. Makhluk halus baru kita bisa fungsikan ketika kita ini tundukkan. Ataupun kalau tidak ditundukkan, dikasih sesaji. Ya. Nah, itu kan ibaratnya kita itu sewa sewa pembantu. Nah, sedangkan kodam ini pembantunya ada kerelaan gitu ya, untuk mengabdi pada diri Anda. Itu disebut dengan kodam. Nah, semoga paham ya teman-teman Jumat lagi ya yang tanya ini katanya dengan kodam makhluk halus atau kodam sihir. Ya, jadi kalau Anda di belakang Anda tiba-tiba banyak yang mendekat dan sebagainya, terus Anda ketakutan, ya, bisa jadi itu makhluk halus atau hantu. Tapi kalau Anda merasakan seperti itu, terus ekonomi Anda hancur, kesehatan Anda berantakan, pokoknya kehidupan Anda berantakan, bisa jadi itu adalah sihir telus Anda. Ya pada hakikatnya semuanya makhluknya sama, jin. Yang membedakan adalah fungsinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.